Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang desain kebijakan pajak penghasilan orang pribadi dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari M. Zaka Faradisa, Firdaus Maulan Asmoro, Raihan Ardana, Inyoman Budi, dan Riki Togi Johannes. Adapun materi yang akan kami sampaikan terdiri dari submateri sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar pemajakan pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua, penentuan dasar tarif. Yang ketiga, unit yang dikenai pajak. Yang keempat, fasilitas atau pengurangan. Dan yang kelima, dampak inflasi. Konsep dasar pemajakan pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari, tidak harus berturut-turut dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu selanjutnya adalah subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah tidak termasuk subjek pajak. Yang tidak termasuk subjek pajak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Lalu yang kedua, penjabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat-penjabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Lalu yang ketiga adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Lalu syarat selanjutnya adalah tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Yang keempat, penjabat-penjabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat yang pertama, bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya adalah dasar pengenaan pajak. Secara umum, dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Lalu untuk besarnya DPP atau dasar pengenaan pajak tersebut antara lain untuk wajib pajak badan adalah penghasilan neto. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi adalah penghasilan neto PTKP. Selanjutnya, cara menghitung penghasilan kena pajak. Yang pertama, menggunakan pembukuan. Untuk penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi, caranya adalah penghasilan itu dikurang PTKP atau penghasilan itu dikurang biaya yang diperkenankan UU PPH dikurang PTKP. Yang kedua, menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, peredaran bruto kurang dari
4,8 miliar per tahun. Yang kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. Yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Kewajiban pajak subjektif. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi, mulai saat dilahirkan. Yang kedua, saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia. Berakhir, yang pertama saat meninggal, yang kedua saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Subjek pajak luar negeri tidak melalui PUT, mulai yang pertama saat menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan di Indonesia. Penentuan dasar tarif. Dalam menentukan besarnya tarif PPh pasal 21 yang harus dibayarkan oleh seorang karyawan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa PKP atau penghasilan kena pajak PPh pasal 21 yang diatur menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32 PJ 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, pegawai tetap. Kedua, penerima pensiun berkala. Ketiga, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan melebihi 4.500.000. Keempat, bukan pegawai yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Menurut per 31 PJ 2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP diatur berdasarkan PMK nomor 101 PMK.101 2016 sebagai berikut. Pengurangan berupa PTKP sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin, 54 juta untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Adapun pembagian PTKP berdasarkan tabel sebagai berikut. PTKP wajib pajak lajang dengan uraian wajib pajak berstatus TK0 memiliki PTKP Rp54 juta. Wajib pajak lajang tanggungan 1 berstatus TK1 memiliki PTKP sebesar Rp58.500.000. Wajib pajak lajang tanggungan 2 berstatus TK2 memiliki PTKP sebesar Rp63 juta. Wajib pajak lajang tanggungan 3 berstatus TK3 memiliki PTKP sebesar Rp67.500.000. Untuk PTKP wajib pajak kawin dengan uraian wajib pajak berstatus K0 memiliki PTKP sebesar Rp58.500.000. Wajib pajak kawin tanggungan 1 berstatus K1 memiliki PTKP sebesar Rp63 juta. Wajib pajak kawin tanggungan 2 berstatus K2 memiliki PTKP sebesar Rp67.500.000. Wajib pajak kawin tanggungan 3 berstatus K3 memiliki PTKP sebesar Rp72 juta. Untuk PTKP wajib pajak kawin, penghasilan suami istri digabung dengan uraian wajib pajak berstatus K-I-0 PTKP sebesar Rp112.500.000. PTKP wajib pajak kawin penghasilan suami istri digabung tanggungan 1 berstatus K-I-1 memiliki PTKP sebesar Rp117 juta. PTKP wajib pajak kawin penghasilan suami istri digabung dengan tanggungan 2 berstatus K-I-2 memiliki PTKP sebesar Rp121.500.000. PTKP wajib pajak kawin penghasilan suami istri digabung dengan tanggungan 3 berstatus K-I-3 memiliki PTKP sebesar Rp126 juta. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 32 PJ 2015, berikut tarif PPh pasal 21 untuk wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk wajib pajak berpenghasilan tahunan hingga Rp50 juta dikenakan tarif 5%. Untuk wajib pajak penghasilan tahunan di atas Rp50 juta sampai Rp250 juta dikenakan tarif 15%. Untuk wajib pajak penghasilan tahunan di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif pajak 25%. Untuk penghasilan wajib pajak tahunan di atas Rp500 juta dikenakan tarif pajak 30%.
Sedangkan untuk tarif pajak penghasilan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan lebih tinggi 20% dengan tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Adapun rincian tarif adalah sebagai berikut. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa pajak Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. Yang selanjutnya adalah unit yang dikenai pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Unit yang dikenai pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Dividen dengan nama apapun, dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian siapa hasil usaha koperasi. Selanjutnya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang selanjutnya adalah premi asuransi. Lalu, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Lalu, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Lalu, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia. Yang di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final. Penghasilan berupa bunga deposito dan bunga lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritasnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model Ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Fasilitas atau pengurangan.
Salah satu fasilitas itu ada PP nomor 23 tahun 2018. Pajak ini bersifat final yang tarifnya 1% terus berubah menjadi 0,5%. Dari tadinya PP nomor 46 terus diubah menjadi PP nomor 23. Tarif ini bersifat opsional, yaitu boleh menggunakan PP ini dan boleh juga menggunakan pasal 17. Untuk penggunaan PP nomor 23 tahun 2018 dapat digunakan dengan jangka waktu 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk korporasi, CV atau firma, dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Apabila sudah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, wajib pajak kembali menggunakan tarif pasal 17. Untuk subjek pajak yang dapat menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 yaitu wajib pajak dengan peredaran bruto 4,8 miliar rupiah. Wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final, yaitu yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk korporasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Apabila tidak ingin menggunakan tarif 0,5%, Anda harus mengajukan kepada Ditjen Pajak dengan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan wajib pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan pasal 17 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% itu ada wajib pajak dengan penghasilan diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri. Lalu yang kedua ada wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus. Lalu yang ketiga ada wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Lalu yang pengurangan itu ada kredit pajak. Dalam ketentuan mengenai kredit pajak dapat mengurangi pajak yang terutang seperti pada UU PPh pasal 28. Kredit pajak sendiri merupakan jumlah pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode. Jumlah pajak yang dibayar ini merupakan akumulasi dari pajak yang dipungut oleh pihak lain serta dikurang pajak terutang. Nah, itu termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri. Nah, di UU PPh pasal 28 itu juga berbunyi pada nomor 1, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, yaitu berupa untuk poin A, pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Terus poin B, pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Lalu yang C, pemotongan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23. Terus yang D, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Lalu poin E, pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Terus poin F, pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5. Lalu untuk nomor 2, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, untuk di nomor 2 itu jadi segala biaya yang dikeluarkan akibat kelalaian yang dilakukan oleh wajib pajak tidak boleh digunakan sebagai pengurang. Nah, selanjutnya itu ada dampak inflasi. Nah, sebelum kita mengetahui dampaknya itu apa, inflasi menurut Bank Indonesia, inflasi itu diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Lalu, menurut Nopirna Natsir, inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum. Jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat. Nah, basis pajak yang ditentukan secara nominal akan terpengaruh oleh inflasi ini dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, untuk pajak cukai, biaya, denda, dan lain-lain, di mana jumlah hutang dihitung sehubungan dengan jumlah transaksi daripada nilainya, kewajiban pajak nominal tetap tidak terpengaruh oleh inflasi. Dengan demikian, nilai real pajak menurun dengan naiknya tingkat harga. Hal yang sama berlaku untuk pajak dengan basis historis. Contohnya adalah pajak kekayaan dan warisan di mana basis pajak tidak atau hanya jarang disesuaikan. Dengan cara yang sama, inflasi mengurangi nilai real dari potongan, tunjangan, dan kredit pajak yang ditetapkan secara historis atau tetap. Namun dalam kasus-kasus ini,
menyebabkan beban pajak real meningkat. Yang kedua, jika dihitung sebagai bagian dari perubahan nilai nominal, inflasi juga akan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang efektif. Contoh paling penting di sini adalah pajak capital gain. Basis pajak tidak terpengaruh oleh inflasi jika pajak tersebut merupakan sebagian kecil dari nilai transaksi pada saat transaksi, seperti pajak ad valorem dan PPN. Untuk mengubah tingkat harga umum, pajak berubah sesuai dengan nilai nominal transaksi yang mendasarinya. Dengan demikian, nilai real dari kewajiban pajak tetap tidak berubah. Kita dapat mempergunakan dua lautan dalam kaleng. Kemudian di sini Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Sariwangi. Terima kasih.